Ya, shalom semua. Shalom. Ya, suara saya jelas. Ini cek sound dulu. Suara jelas ya. Mantap. Ya. Mantap. Ya, oke. Terima kasih untuk Pak Ketua, Pak Rektor yang memberikan kesempatan untuk menyampaikan renungan kepada mahasiswa S1, S2 yang ada di asrama atau juga yang ada di luar yang tidak di asrama. Salam sehat ya. Perkenalkan, saya Antono Siregar, tinggal di Cikarang, melayani di Bekasi ya. Di Bekasi itu di dekat Ramayana ya, dekat kantor pos di sana ya. Yang pernah main ke sana. Ya, langsung saja karena waktu kita terbatas, saya akan membawakan dari renungan dari 2 Petrus ya. Ayat 3 sampai 11. Saya akan bacakan secara cepat. Karena kuasa ilahi yang telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk kehidupan yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semua itu padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan. Tetapi barang siapa tidak memiliki semua itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan, terlebih mereka yang melakukan. Mendengar dan melakukan. Nah, judul dari ayat yang kita baca ini yaitu memahami ya apa yang harus ditambahkan kepada iman kita. Ya. Jadi pertanyaan dari teks ini, apakah yang harus kita tambahkan kepada iman kita sebagai orang Kristen? Nah, kita ini sudah beriman. Ya. Kita sudah beriman. Iman itu percaya kepada Tuhan. Kita memiliki keyakinan. Lalu iman itu ada kewajiban yang harus ditambahkan, ya. Dari hal ini tadi kita sudah diberikan bonus bahwa iman yang kita miliki itu luar biasa ya. Kita diberikan, tadi dikatakan di sini ada kodrat ilahi ya. Ada kodrat ilahi bahwa panggilan kita itu sangat berharga. Ya, ini ditulis oleh Petrus kepada mereka yang ada di perantauan. Ya, saya mau sapa dulu, bagaimana suara saya jelas? Shalom semua yang dengar angkat tangan, shalom. Shalom. Ya, berarti masih jelas ya, luar biasa ya. Jadi ini ditulis oleh Petrus kepada mereka yang ada di perantauan. Nah, kita juga nih rata-rata nih perantau nih salian. Ada yang dari Nias, ada yang dari Kupang, ada ya hampir dari seluruh daerah yang ada di Indonesia. Ada juga dari Batam. Ikut online saat ini ada Pak Fabri ya. Luar biasa. Ini ditulis kepada mereka yang ada di perantauan. Lalu Petrus menjelaskan bahwa iman yang kita miliki itu sangat berharga. Lalu dikaruniakan kepada kita segala sesuatu yang perlu untuk hidup saleh. Ya. Jadi kita ini diperlengkapi.
Lalu iman yang kita miliki Tuhan ingin agar kita hidup di dalamnya. Lalu apa sajakah yang perlu kita tambahkan? Nah, yang perlu kita tambahkan di sini dari poin 5 yang punya Alkitab coba lihat di sana agar tidak lupa nanti. 2 Petrus 1 ayat 5. Justru itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Yang pertama di situ apa yang perlu kita tambahkan pada iman kita? Coba mahasiswa yang ada di asrama, coba lihat teksnya. Apa yang pertama di situ disuruh ditambahkan kepada iman kita? Apa yang harus kita miliki? Yang pertama apa? 2 Petrus 1 ayat 5. Apa yang perlu ditambahkan? Anak asrama? Kebajikan. Iya. Jadi yang pertama perlu kita tambahkan kepada iman kita ialah apa tadi? Kebajikan. Ya. Kebajikan itu ialah tenggang rasa. Tenggang rasa kepada orang lain. Punya dia tenggang rasa kepada orang lain. Lalu tenggang rasa itu ya selalu dia berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan kepada orang lain. Ya kalau ada temannya sakit, ya dijenguk, bisa didoakan. Itu tenggang rasa. Jadi tidak dia berkata karena temannya sakit, itu mah karena kamu kurang makan, karena kamu kurang berdoa. Nah itu menyumpahin ya. Jadi tenggang rasa itu kalau ada temannya sakit, apalagi dia mahasiswa didoakan. Waduh bagaimana, itu berempati ya. Jadi kebajikan ini dia selalu siap berbuat baik. Ya. Jadi itu yang kita tambahkan kepada iman kita. Jadi kita sebagai orang beriman harus berbuat kebaikan kepada siapa orang lain. Yang kedua, apalagi yang perlu kita tambahkan kepada iman kita? Pengetahuan. Ya, kita perlu apresiasi rekan-rekan kita mahasiswa di sini yang S1 ya. Apakah itu jurusan teologi, pendidikan, ada juga S2. Nah, berarti mereka perlu untuk menambahkan kepada iman pengetahuan. Pengetahuan apa? Ya, karena akan siap melayani, ya, jadi harus siap belajar. Ya. Karena ada firman Tuhan menegur orang Israel, umatku mereka giat ya, tanpa pengertian yang benar. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan, lalu belajar dengan baik. Jadi tadi kita sudah memiliki kebajikan, lalu tambahkan lagi pengetahuan. Jadi kita perlu menjadi umat yang cerdas. Katakan amin. Ya, kita perlu menjadi umat yang cerdas. Kita lanjutkan lagi. Apalagi yang perlu kita tambahkan kepada pengetahuan kita. Jadi tadi itu pengetahuan itu dia harus belajar. Seperti dokter dia harus belajar cara suntik yang benar. Karena pernah itu di desa kami itu salah suntik. Akhirnya orang itu bukan malah sembuh, malah stroke ya. Mati sebelah ininya. Akhirnya stroke, nggak bisa berjalan tapi udah stroke, salah suntik. Nah, demikian dengan kita para mahasiswa ini harus belajar dengan baik agar apa? Ketika nanti berkhotbah atau berceramah, ya benar-benar apa yang disampaikan itu pas gitu ya. Kalau ngajar TK ya bahasanya sederhana. Ya jangan sampaikan kepada mereka hal-hal kata-kata ilmiah yang mereka nggak tahu. Kita ngomong ke TK anak-anak kita harus memiliki iman yang progresif, ya kan? Anak TK mana tahu dia kata progresif. Ya. Kita harus memiliki self control gitu kan. Anak kecil nggak tahu. Jadi kita juga perlu belajar seperti saat ini bagaimana cara mengajar. Nah, kita lanjutkan apalagi yang diperlukan untuk iman kita yang perlu ditambahkan. Yang ketiga di sini selain dia memiliki pengetahuan, kita perlu menambahkan kepada iman kita penguasaan diri. Apa itu penguasaan diri? Dia bisa menguasai dirinya, contohnya hal ini ketika marah, tersinggung, gitu ya. Ada terkadang orang itu gampang tersinggung. Nah, sensi gitu ya. Jadi
ada beberapa buku yang saya baca, ketika seorang itu marah itu iblis cepat masuk. Ya, seperti Kain, dia karena marah ditegur Tuhan. Bayangkan Kain itu ditegur Tuhan, tapi dia tidak mendengar. Akhirnya dia apa? Apa yang terjadi? Pembunuhan. Dia membunuh adiknya. Saya mau tanya di sini, coba tunjukin tangannya ke layar. Siapa yang tidak pernah marah di sini? Yang tidak pernah marah? Saya lihat di layar beberapa ini berarti semua pernah marah. Yang pernah marah? Coba angkat tangannya. Yang pernah marah? Ya, ini masih ada yang bengong nih, berarti belum dengar. Yang pernah marah, coba angkat tangan. Ya, artinya pernah marah. Ya. Lalu di sini, ketika kita marah, saya pernah baca sebuah buku di mana namanya itu Mukendi. Mukendi ini pernah dia diskusi dengan Lucifer. Lalu dia berkata bahwa ketika dia mau santet ada seorang anak Kristen tidak mempan. Lalu sehingga dia memancing si anak yang tadi ini, anak yang Kristen tadi, si wanita ini untuk marah. Ketika si wanita ini marah, ketika si Mukendi berkata, kamu jelek, kamu ini dan itu gitu ya, segala yang buruk lah sehingga jelas si wanita ini ya tersinggung lalu marah. Nah, ketika marah, cepatlah ilmu hitam si Mukendi ini masuk. Jadi ketika seseorang marah, hati-hati. Itu cepat iblis masuk, ya bisa juga kalau dia yang sudah berumah tangga piring terbang gitu ya. Atau mungkin juga kalau dia seperti di kehidupan asrama bisa juga jadi ribut, adu mulut. Jadi kita perlu penguasaan diri. Coba ulangi sekali lagi apa tadi? Penguasaan diri itu tidak cepat marah, lalu hal-hal yang lain lagi tidak cepat tersinggung gitu ya. Lalu kita lanjutkan, apa yang perlu ditambahkan kepada iman kita? Ketekunan. Kalau hari Senin ini ikut doa, minggu depan ikut doa lagi Senin depan. Nah, kalau hari ini baca Alkitab, besok juga baca Alkitab. Ketekunan, tekun ini terus menerus ya. Kalau ada tugas dikerjakan, dicicil. Nah, ketika berkata nanti akhirnya tibalah akhirnya tidak jadi dikerjakan. Jadi kita sebagai orang beriman harus tekun. Tekun itu terus menerus. Ya, di kampus kami pernah dikatakan bahwa belajar itu seumur hidup. Jadi siapapun nanti ini yang sudah lulus ini jangan disimpan semua bukunya ya. Lalu tidak belajar lagi. Jadi belajar itu seumur hidup ya. Seperti saya lulus S1 2005. Tapi karena buat saya perlu belajar lagi, makanya lagi ikut kuliah S2 di Kataros. Terima kasih untuk Pak Ketua, untuk kesempatan yang diberikan untuk belajar, gitu ya. Jadi kita perlu tekun, kalau ada tugas dikerjakan. Kemudian, apalagi yang perlu kita tambahkan kepada iman kita. Harus menjadi orang saleh. Ya, saleh ini dimanapun dia berada, merasakan kehadiran Tuhan. Apalagi seperti sekarang ini ada gadget HP gitu ya, dia tidak mau melihat hal-hal yang porno gitu kalau laki-laki gitu. Nah, saleh itu dia kalau dia di asrama tidak buang sampah sembarangan. Contoh makan permen ya kalau lagi ibadah dikantongin gitu ya. Jadi etika. Orang-orang saleh itu memiliki etika. Rajin berdoa, rajin berbuat baik, rajin senyum. Coba senyum kepada teman yang di sampingnya yang lagi di asrama nih. Coba senyum dulu, senyum. Kasih senyumnya kepada temannya, luar biasa. Jadi kita menjadi orang-orang saleh. Orang-orang saleh itu kalau ada tugas dikerjakan sendiri, bukan orang lain. Jadi orang saleh itu takut dosa. Coba bilang ke teman di sampingnya, takut dosa. Ya. Jadi kalau ada tugas dikerjakan sendiri, bukan orang lain yang disuruh. Karena apa? Jadi orang saleh itu takut Tuhan. Amin. Yang dengar, coba angkat tangannya. Ya, jadi orang saleh itu takut Tuhan. Kemudian apa lagi? Kalau semua itu sudah ada,
dia memiliki kasih kepada saudara-saudaranya. Jadi kita tambahkan kepada iman kita kasih kepada saudara-saudara kita, kemudian tidak hanya kepada saudara, kasih kepada semua orang. Ya. Ya, seperti kemarin ada perang Palestina dan Hamas, ya, Israel dan Hamas. Lalu saya ada di grup, ada seseorang yang buat, dia dari Israel, namanya Hananya Naftali, ya. Dia grup ini, grup Telegram, semua orang komen, ya, komentar semua. Ada yang menghujat Israel, lalu yang pro Israel, diberkatilah Israel. Lalu saya berkata, damailah dunia, damailah Israel, damailah Hamas. Jadi kita harus memiliki kasih, bukan saja kepada yang satu suku dengan kita, tetapi kasih kepada semua orang. Kita berdoa untuk mereka, begitu ya. Ini puji Tuhan di sana sudah gencatan senjata dan sudah aman. Jadi kita dalam hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita harus memiliki kasih. Ini kasih ini yang lebih tinggi. Nah, jadi apabila kita melakukan semua ini, dikatakan tadi di sini, kamu akan semakin berlimpah-limpah. Kamu akan dibuatnya semakin giat dan berhasil. Semakin sukses. Apabila tadi kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, memiliki kasih. Jika itu ada dalam diri kita sebagai orang beriman, kita akan semakin berhasil. Siapa yang mau berhasil di sini? Yang mau berhasil, angkat tangannya. Itu syaratnya. Memiliki kebajikan, berbuat kebaikan, memiliki pengetahuan yang handal, yang mumpuni. Kemudian dia tekun, dia saleh, lalu memiliki kasih. Kalau tidak punya itu apa? Nah, ini dia. Barang siapa tidak melakukan itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa dosanya diampuni. Berarti dia tidak menjadi garam dan terang, ya, dia tidak menjadi garam dan terang. Kemudian kalau kita melakukan itu, apalagi yang kita dapat? Ini dia. Coba satu orang baca ayat 11. Ada yang punya kitab ayat penutup? Kita selesai. Satu orang baca, silakan. Kamu akan dikaruniakan. Ayat yang ke-11. Ya. Saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu, Ayat 10 itu. Ayat 11. Demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Iya. Ternyata untuk masuk surga itu ada syaratnya. Selain percaya kepada Yesus, kita harus berbuah. Ya. Jika kita melakukan hal-hal yang tadi, kebajikan, ketekunan, kesalehan, punya pengetahuan tentang iman kita, dikatakan di sini baru kita memiliki hak penuh. Hak penuh apa? Untuk memasuki kerajaan kekal. Jadi ketika nanti suatu saat kita meninggal, kita siap tersenyum. Amin. Ya, apalagi rekan-rekan di sini yang mau menjadi hamba Tuhan, mau menjadi guru, gitu ya, itu harus dimiliki sehingga kita siap menjadi garam dan terang. Lalu tadi dikatakan siap, hak penuh, ya. Kita memiliki keberanian untuk memasuki kerajaan kekal. Jadi demikian renungan ini. Jadi kita sebagai orang beriman harus memiliki perbuatan yang baik. Karena kita disuruh untuk bermanfaat. Katakan bermanfaat. Ya, bermanfaat. Ya, bermanfaat bagi siapa saja. Ya, jadi demikian renungan ini karena kita nanti akan lanjut lagi dalam 2 syafaat. Ya, semoga kita dimampukan melakukannya. Mari kita berdoa.